Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Film Maniak. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Mimin mau rangkum film Bollywood yang judulnya Prem Ratan dan Payo. Film ini dibintangi oleh Salman Khan dan lawan mainnya Sonam Kapoor. Film ini mengisahkan tentang kehidupan aktor kecil yang ternyata memiliki kembaran seorang raja. Hah? Seperti apakah kisahnya? Kalian penasaran kan? Langsung saja kita mulai ceritanya. Seperti channel-channel yang lain, Mimin mau kasih peringatan bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak puas menontonnya, kalian boleh menonton full filmnya dulu. Tapi jika kalian tidak masalah, silahkan boleh dilanjut. Diceritakan seorang pemuda bernama Prem Dilwale. Ia adalah seorang aktor opera. Prem sangat populer di kalangan pecinta kesenian pertunjukan opera. Ia seorang pemuda yang humoris dan juga baik hati. Prem memiliki sahabat yang seprofesi dengannya, bernama Kanhaya, atau nama kependekannya kita sebut Kanha. Prem memiliki kebiasaan menyumbangkan uang hasil kerjanya ke Yayasan Amal Upar. Yayasan itu dikelola oleh Tuan Putri Maithili dari Devgar. Melihat kebaikan hati Putri, rupanya Prem jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tuan Putri. Suatu hari Prem ditemani Kanha pergi menyumbangkan uangnya ke Yayasan Tuan Putri. Saking seringnya datang, sampai-sampai pengurus yayasan sudah akrab dengan Prem. Mengetahui bahwa Prem menyukai Putri, pengurus memberikan informasi bahwa Tuan Putri akan datang menghadiri penobatan raja dari Pritampur. Mendengarnya tentu saja Prem senang dong. Ia niat banget pergi untuk menemui Tuan Putri. Di lain tempat terlihat orang yang mukanya mirip sama Prem. Cuma bedanya yang ini ada kumisnya. Siapa ya kira-kira? Kita lanjut ya ceritanya. Dia adalah putra mahkota Vijay Singh dari Pritampur, yang sebentar lagi akan dinobatkan menjadi raja. Pangeran memiliki adik laki-laki bernama Pangeran Ajay. Dua adik perempuan bernama Putri Chandrika dan Putri Radhika. Mereka terlahir dari ibu yang berbeda. Untuk Chandrika dan Radhika, mereka saudara satu ibu. Vijay ini terlihat kaku dan sedikit arogan. Mungkin karena merasa dia calon raja, jadi wajar lah ya bersikap seperti itu. Hubungan Vijay dan Ajay sepertinya baik-baik saja. Mereka berdua terlihat kompak. Tapi tunggu dulu. Semua itu hanyalah sandiwara jahat Ajay. Ternyata Ajay ini bermuka dua. Aslinya ia membenci abangnya sendiri. Lalu dengan dua saudara perempuannya, hubungan mereka juga tidak akur. Chandrika dan Radhika memilih untuk tinggal terpisah dari kehidupan istana dan memutuskan tali hubungan persaudaraan. Kehidupan pangeran ini sungguh sangat kesepian. Tetapi beruntungnya Vijay, ia masih memiliki asisten yang sangat setia kepadanya. Dia bernama Diwan Sahib. Meskipun sebagai asisten, perannya sangat penting dalam kehidupan Vijay. Saking setianya, ia sampai rela tidak menikah, mengabdikan hidupnya hanya untuk mengurus Vijay dan kerajaan Pritampur. Vijay adalah pangeran yang mencintai adat budaya leluhur. Maka dari itu segala hal yang menyangkut adat dan budaya, dia akan melakukannya. Suatu keadaan, hari di mana ia akan dinobatkan sebagai raja, Vijay mau semuanya berjalan sesuai adat. Salah satunya penyambutan Putri Maithili, di mana Putri adalah tunangannya Vijay. Sesuai adat, untuk menyambut Putri harus dilakukan oleh kedua adik perempuannya. Niat baiknya atas saran Pak Diwan, Vijay datang berkunjung ke rumah dua adik perempuannya. Tetapi setelah sampai di rumahnya, mereka malah bersikap tidak ramah. Vijay dianggap seperti bukan saudara. Mereka juga memanggil pengacara sebagai saksi. Mendapat perlakuan seperti itu, Vijay tentu saja langsung kesal. Vijay ngambek, lalu ia pulang sendiri meninggalkan Pak Diwan. युवराज, चंद्रिका,
Gatri, युवराज, चुप्तन, चलो यहाँ से। Di perjalanan pulang, ia hanya ditemani kusir kereta yang bernama Cutan. Yang ternyata Cutan ini punya niat mencelakai Vijay. Bukannya menuju istana, Cutan malah membawa Vijay ke jalanan yang sangat berbahaya, yaitu melewati sisi jurang. Tanpa sepengetahuan Vijay, Cutan mengunci pintu dan jendela kereta. Setelah itu ia meninggalkan Vijay sendirian. Kemudian kereta melaju tanpa kusir. Vijay tak sadar sudah ditinggalkan. Karena keenakan dengar musik pakai headset. Sadar dalam bahaya, Vijay berusaha keluar menyelamatkan diri. Dan ya, tentu saja, kecelakaan akhirnya terjadi juga. Vijay jatuh ke jurang. Rupa-rupanya ada peran Ajay di balik kecelakaan itu. Ajay Chirag Singh, ia adalah keluarga jauh dari kerajaan. Lalu ada Samira, sekretaris Vijay, yang merangkap kerja sampingan sebagai mata-matanya Ajay. Di lain kejadian, Prem dan Kanha terlihat di dalam bus menuju Pritampur. Di tengah perjalanan, bus berhenti di pasar. Prem dan Kanha turun untuk membeli oleh-oleh. Tidak sengaja atau memang sudah diatur oleh sang sutradara, Prem bertemu dengan kepala keamanan kerajaan Pritampur. Ia adalah Sanjay. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Menyadari muka Prem mirip banget sama Pangeran Vijay, Sanjay membawa mereka ke benteng kerajaan. Di sana ada Vijay yang lagi terbaring tidak sadarkan diri dan ada Pak Diwan, lalu 2 dokter dan 1 penjaga. Sebut saja penjaga ini namanya Umed. Vijay mengalami geger otak dan koma akibat kecelakaan yang menimpanya. Sanjay mempunyai ide mengusulkan Prem menggantikan posisi pangeran untuk sementara waktu. Terlebih profesi Prem sebagai aktor, pastilah Prem bisa melakukannya. Sampai Vijay kembali sadar dan pelaku konspirasi diketahui. Pak Diwan kurang setuju, tetapi Sanjay terus meyakinkannya dengan alasan untuk keamanan Vijay. Maksudnya untuk mengelabui si dalang supaya terkecoh. Dengan begitu, perawatan Vijay akan aman jika ada pangeran lain di luar yang menggantikannya. Mendengar hal itu, akhirnya Pak Diwan luluh dan mau deh. Oh, tidak serta-merta juga Prem mau menerima tawaran itu. Mendengar kata demi putri Maithili, akhirnya dengan senang hati deh dia mau. Rezeki nomplok ya Prem. Prem sendiri sudah tahu kalau putri adalah tunangannya Vijay. Di lain tempat, Ajay, Chirag, dan Samira sedang terlibat dalam percakapan serius. Ajay ini curhat sama mereka bahwa ia tuh lelah dibanding-bandingkan dengan Vijay. Ajay juga merasa abangnya terlalu membatasi ruang geraknya dan tidak memperdulikannya. Ternyata benar dugaan Pak Diwan nih, kecelakaan itu terjadi karena idenya Chirag yang dapat bocoran informasi dari Samira bahwa Vijay akan pergi sendirian. Atas keberhasilannya mereka mendapatkan hadiah dari Ajay, yaitu mobil mewah. Ternyata Chirag ini licik juga. Ia ini berniat banget mengadu domba antara Ajay dan Vijay. Samira ini sebenarnya tahu, tapi dia memilih diam, ngikut aja apa kata si Chirag. Kembali ke istana, Pak Diwan ini jutek banget sama Prem. Dia tuh terlihat sangat disiplin dan loyalitas tinggi serta menjunjung harkat dan martabat kerajaan. Prem diminta harus benar-benar tidak boleh salah dalam memainkan peran sebagai Pangeran Vijay. Secara seorang pangeran dong. Maka dari itu Pak Diwan mengajari Prem apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mulai dari pengenalan keluarga, kerajaan, dan tata cara dia harus bersikap. Tapi ujung-ujungnya untuk menghindari banyak masalah, Prem diminta puasa nggak ngomong. Ya ampun. Karena sikap Prem yang humoris dan juga baik hati, di setiap kesempatan Prem ini suka sekali mengganggu Pak Diwan. Dan ia juga punya panggilan sayang untuk Pak Diwan, yaitu Bapu, yang artinya paman kali ya. Kanha juga dapat perannya ini sebagai aki-aki yang bernama Tuan Masuri, senior fotografer istana. Ia ditugaskan untuk terus mengganggu Samira agar perhatiannya teralihkan. Sibuk diganggu, Samira jadi nggak bisa ngasih informasi ke Ajay dan Chirag.
Hari di mana penjemputan Putri tiba. Ajay dan yang lainnya kaget tahu Vijay masih selamat setelah terjatuh ke dalam jurang. Tentu saja mereka heran dan kecewa. Usahanya ini sudah gagal. Flashback ke belakang diceritakan semasa Raja masih hidup. Raja begitu mencintai semua istri dan anak-anaknya. Mereka hidup rukun. Ibu Vijay sudah lama meninggal. Vijay, Ajay, dan Chandrika kecil sangat akrab. Suatu hari saat peresmian istana baru Ses Mahal, tanpa sengaja Chandrika mendorong Ajay. Ajay terpleset dan hampir saja terjatuh ke jurang. Untungnya Vijay cepat menolong. Tetapi karena kejadian itu, ibu Ajay sangat marah dan mengusir ibu Chandrika. Semenjak kejadian itulah hidup mereka terpisah dan tidak akur. Singkat cerita, karena sikap Prem yang berbanding terbalik dengan Vijay, ia berhasil merebut hati Putri Maithili. Lambat laun benih-benih cintrong mulai tumbuh. Begitupun hubungan Prem dan dua saudara perempuannya. Prem berhasil meluluhkan hati mereka. Prem menjadi dicintai banyak orang. Melihat perubahan yang Prem buat di istana, membuat Ajay dan yang lain curiga bahwa dia bukanlah Pangeran Vijay. Dan itu dibuktikan dengan ditemukannya Vijay di benteng sedang terbaring koma. Chirag mengikuti gerak-gerik Umed. Mereka menemukan tingkah Umed yang mencurigakan. Dan saat Umed akan mengantarkan makanan untuk Vijay, disitulah Chirag mengetahuinya. Kemudian Umed dibunuh dan Vijay diculik. Mengetahui Vijay diculik, Pak Diwan dan Sanjay merasa cemas. Khawatir rencananya tidak berhasil, Pak Diwan jatuh sakit. Saat berkumpul, datang tamu tak diundang. Bukan Jelangkung ya teman-teman, si Chirag yang datang. Ia datang mengajak Prem ikut dengannya, ke tempat di mana Chirag mengurung Vijay. Chirag sudah menyusun rencana jahat, yaitu membuat kesalahpahaman di antara Vijay, Ajay, dan Prem. Maksud dan tujuan adalah agar mereka saling menjatuhkan, melawan satu sama lain dan hancur bareng-bareng. Jadi gak perlulah Chirag capek-capek bunuh. Mereka bakal saling membunuh dengan sendirinya. Jahat kali ya dia. Kanha juga ikut pergi dengan Prem. Sesampainya di tujuan yang ternyata di Ses Mahal, Prem mencari keberadaan Vijay. Saat menemukannya, Vijay dalam kondisi terikat oleh rantai dan sudah sembuh dari koma. Melihat Prem, Vijay langsung saja teringat bahwa Prem ini adalah komplotannya Chirag juga, menginginkan Vijay mati agar bisa mendapatkan Tuan Putri. Tapi karena ketulusan Prem, ia berhasil meluluhkan hati Vijay. Vijay gak percaya nih omongannya Prem, dikiranya Prem bohong. Ditambah lagi Vijay yang terlihat marah besar kepada Ajay, karena tahu Ajay menginginkan Vijay mati. Vijay pergi mencari Ajay. Saat berhasil menemukannya, pertarungan pun terjadi. families में कसूर भी है जो गलती करता है उसे सजा जरूर मिलती है नहीं राजा भैया बस आपकी खातिर मैं जय सिंह को मौका देंगे मुकाबले का मौका उठिए भाई साहब Puas saling pukul-memukul, Ajay baru sadar bahwa ia sudah dikhianati oleh Chirag. Tiba-tiba kejadian di mana Ajay terpleset dan hampir jatuh terulang lagi, dan yang menyelamatkan pun tetap Vijay, dibantu oleh Prem dan Kanha. Dari kejadian itu, Ajay sadar akan kesalahannya. Mereka pun berpelukan. Kayak Teletubbies aja nih, berpelukan.
Dari atas atap, Jirak berniat menembak mereka bertiga. Tetapi sebelum sempat menembak, kaca atap pecah yang membuatnya jatuh ke bawah dan mati seketika. Di akhir film, Prem dan Kanha pulang ke tempat asalnya, melanjutkan hidupnya sebagai aktor opera. Putri mendapati kenyataan bahwa pangeran yang selama ini bersamanya adalah Prem. Yang sebenarnya terjadi adalah Putri jatuh cinta kepada sosok Prem, bukan Vijay. Suatu hari, keluarga kerajaan datang berkunjung menemui Prem. Ditambah Putri Maithili yang ikut datang. Tuan Putri memilih Prem dan film pun berakhir. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Mimin sampai habis. Mohon dukungan dan supportnya ya untuk channel ini, agar Mimin semangat untuk terus berlatih menjadi narator yang bagus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk ide-ide menarik kalian guna kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. नाचन लाग्यो रे बैरागी मन